Argil TV, jumpa kembali bersama saya Regil Saputra di Insekta, informasi sekitar kita. Ini merupakan edisi minggu yang kedua, tanggal 12 hingga 17 Oktober 2020. Insekta merupakan rangkuman berita selama sepekan di Kabupaten Wonosobo, kerjasama dari Agil Production dan Wonosobo Express. Kita akan segera mengikuti berita yang pertama. Industri pariwisata di Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu sektor yang terhantam cukup keras oleh adanya pandemi COVID-19. Ini berimbas pada masyarakat sebagai pendulang multiplier efeknya. Hal itu diangkat dalam talkshow Lentera Muda yang digagas Forum Pemuda Wonosobo ataupun FPW bersama salah satu radio FM di Wonosobo pada tanggal 15 Oktober lalu. Salah satu narasumber, Ketua BPC HIPMI Wonosobo, Hoirul Anwar mengatakan, pariwisata adalah sektor produksi sehingga imbasnya cukup panjang. Imbas pandemi di sektor wisata ini langsung dirasakan oleh industri yang di sekitarnya, seperti produsen oleh-oleh, penyedia jasa, dan masyarakat. Sektor pariwisata tidak bisa ditinggalkan begitu saja, tapi seharusnya berjalan dengan protokol kesehatan. Menanggapi persoalan tersebut, Kabid Promosi di Parbud Wonosobo, Endang Lisdaningrum menyebutkan bahwa berbagai langkah yang diambil pemerintah adalah sebagai langkah preventif karena dikhawatirkan bisa menambah risiko penularan. Diakui Endang, aturan rapid test memang sempat menuai polemik dan dijelaskan pula bahwa memang secara umum pengembalian angka wisata ke ambang normal memanglah berat. Dari hasil analisa lapangan, ditinjau di Sparbud bahwa Wonosobo tidak seterpuruk dibanding kota-kota besar lainnya. Pemirsa, kembali di Insekta, informasi sekitar kita bersama saya Regil Saputra. Beralih ke berita selanjutnya. Berkas dinyatakan lengkap, 4 tersangka penerbangan balon udara di Wonosobo bakal lanjut ke proses meja hijau. Kasus tersebut menjadi yang pertama masuk dalam persidangan. 4 tersangka pembuat dan penerbang balon udara di Kabupaten Wonosobo, yakni AR 35 tahun, S 24 tahun, M 24 tahun, dan AK 30 tahun. Mereka berasal dari Pucung Sari, Adiwarno, Selomerto. Berkas penyidikan 4 tersangka asal Wonosobo tersebut dari Polres kini sudah masuk ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Kejaksaan Negeri setempat, dan segera akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Wonosobo untuk disidangkan. Demikian disampaikan Kasih Intel Kajari Wonosobo, Gigih Juang Dita. Konferensi pers yang dihadiri oleh Kasubdit Penyidik Penerbangan Sipil Kemenhub RI, Rudi Ricardo, General Manager Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Ratna Mustika Ningsih, Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Muhammad Yazid SHMH, dan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri setempat Gigih Juang Dita SHMH. Menurutnya, keempat tersangka menerbangkan balon pada saat Idul Fitri 7 Juni 2019 lalu. Mereka bersalah melanggar pasal 411 Undang-Undang Nomor 1/2009 tentang penerbangan, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tersangka terancam hukuman maksimal 2 tahun penjara dan denda maksimal 200 juta. Sementara itu, Kasubdit Penyidik Penerbangan Sipil PPS, Rudi Ricardo, mengungkapkan penerbangan balon udara secara bebas ke udara karena melanggar Undang-Undang Nomor 1/2009 dan Permenhub RI Nomor 14/2012 tidak diperbolehkan dan jika melanggar bisa diproses secara hukum. Saudara, kita ikuti berita selanjutnya. Dengan kondisi meningkatnya angka konfirmasi positif penderita COVID-19 di Wonosobo yang hingga pada Rabu lalu mencapai 971 orang, Bupati Eko Purnomo berharap masyarakat semakin patuh pada protokol kesehatan dan budaya 3M. Dalam operasi protokol kesehatan, masih banyak ditemukan warga yang belum patuh bermasker di wilayah rawan kerumunan. Hal ini bisa menjadi pemicu semakin meluasnya penularan COVID-19 di Wonosobo. Bupati menyampaikan
bahwa kepatuhan masyarakat sangat penting, terlebih untuk pemakaian masker saat bepergian keluar rumah. Jika kepatuhan masyarakat kurang, bisa menambah risiko penularan. Terlebih lagi, sekarang ruang untuk isolasi atau karantina sudah mulai penuh. Pemirsa, kembali di Insekta, informasi sekitar kita bersama saya Regil Saputra, merupakan kerjasama dari Agil Production dan Wonosobo Express. Untuk lebih menggiatkan kembali penerapan protokol kesehatan atau prokes sampai dengan tingkat desa, Forkopimda Watu Malang gelar apel Satgas COVID-19. Diinformasikan jumlah yang terpapar di Kabupaten Wonosobo semakin meningkat, sedangkan untuk Kecamatan Watu Malang saat ini sudah ada 22 positif. Acara ditandai dengan penyematan ban lengan pada paguyuban kepala desa dan kepala kelurahan sekecamatan Watu Malang. Sesuai SK Bupati untuk pembentukan satuan tugas atau Satgas COVID di tingkat desa atau kelurahan yang terdiri dari Babinsa, Babin Kamtipmas, dan perangkat desa. Meskipun sebenarnya pelaksanaan tugas Satgas Desa sudah berjalan, akan tetapi pembentukan penyematan ban pengawas protokol COVID baru dilaksanakan. Demikian disampaikan Camat Watu Malang, Abu Yamin, belum lama ini. Menurutnya, penyematan ban lengan untuk lebih menggiatkan kembali penerapan protokol kesehatan sampai dengan tingkat desa. Hal ini perlu dilakukan karena jumlah yang terpapar kian meningkat. Saudara, beralih ke berita berikutnya tentang 50% siswa tidak bisa ikuti pembelajaran virtual. Komisi D DPRD Kabupaten Wonosobo yang membidangi bidang pendidikan dan Kesra menemukan proses pembelajaran secara virtual di sejumlah sekolah dasar belum maksimal. Hal tersebut lantaran banyak siswa di pedesaan tidak memiliki handphone. Dijelaskan banyak siswa sekolah dasar tidak bisa ikut pembelajaran virtual karena kendala teknis. Siswa atau orang tua tidak memiliki smartphone. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Wonosobo, Mugi Sugeng, baru-baru ini saat menggelar sidak di sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Kepil dan Kecamatan Watu Malang. Komisi D DPRD Kabupaten Wonosobo melakukan sidak ke SD 3 Ropoh Kepil dan SD Negeri 2 Banyu Kembar Kecamatan Watu Malang. Pihaknya berharap ada pola koordinasi dengan pihak Dipora Kabupaten dan proses kegiatan belajar mengajar meski di era pandemi harus tetap jalan disesuaikan dengan arahan atau sistem dari dinas terkait. Pemirsa, berita selanjutnya. Gotong royong menjadi ciri khas program TMMD Sengkuyung yang digelar Kodim 0707 Wonosobo. Hal tersebut terlihat dalam proses pelaksanaan yang melibatkan warga setempat serta anggota TNI, sehingga hasilnya bagus, awet, dan lebih hemat. Hal ini disampaikan Kasrem 072 Pamungkas Kolonel Infantri Avianto saat melakukan tinjauan program TMMD Sengkuyung di Kwadungan Kalikajar beberapa waktu yang lalu. Kunjungan Kasrem 072 Pamungkas Kolonel Infantri Avianto beserta rombongan yang didampingi Kasdim beserta dan Ramil dan Kapolsek serta Kepala Desa untuk melihat sejauh mana pencapaian pembangunan program TMMD Sengkuyung tahap ketiga tahun 2020 tersebut. Menurutnya, kegiatan TMMD Sengkuyung yang dilakukan di Desa Kwadungan Kecamatan Kalikajar sudah sesuai dengan mencapai sasaran yang diharapkan. Semangat gotong royong membangun, sukseskan program TMMD Sengkuyung menjadi lebih baik dan dapat berguna bagi warga masyarakat desa setempat dan sekitarnya. Nah pemirsa, demikian rangkuman berita pada pekan ini dalam Insekta, informasi sekitar kita. Selanjutnya nantikan terus kabar sepekan seputar Wonosobo hanya di Agil TV Channel dan Insekta, kerjasama bersama Harian Wonosobo Express. Saya Regil Saputra, salam. Halo guys, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke, thank you.